Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juli Ashari. Saya dari kelas PS25G dengan NIM 1124. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Psikologi. Oke teman-teman, jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsuf Aristoteles yang mungkin teman-teman belum ada yang tahu ataupun belum mengenalinya. Dia ini filsuf yang idenya banyak banget. Ada logika, etika, jiwa, bahkan alam sampai politik pun dia bahas semuanya. Tapi tentu aja nggak semuanya itu cocok buat di zaman sekarang. Karena dia itu ngatur logika kayak rumus. Kalau kata dia A benar, B benar, ya kesimpulannya harus benar. Masalahnya, hidup nyata itu kan nggak sesimpel itu. Manusia kadang nggak mikir pakai pola baku, ada emosi, situasi, dan konteks yang bikin logika formal dia itu jadi kurang fleksibel. Aristoteles juga bilang, semua benda itu gabungan dari materi dan bentuk. Kedengarannya sih keren ya, tapi kayak abstrak banget gak sih? Nggak bisa dibuktiin dan juga nggak bisa dilihat. Dan dalam sains modern, konsep kayak gitu tuh udah nggak kepake lagi. Jadi menurut saya, idenya itu bagus secara teori, tapi kurang bisa diaplikasikan. Nah, Aristoteles juga suka ngamatin alam, tapi ya cuma pakai mata aja, nggak ada alat ataupun eksperimen. Makanya banyak kesimpulannya soal hewan, tumbuhan, dan fisika itu salah kalau dibandingkan sama ilmu sekarang. Contoh sederhananya, dia kira beberapa hewan itu muncul sendiri dari tanah atau benda mati. Dan si Aristoteles ini juga ngejelasin segala sesuatu itu pakai 4 sebab, yaitu ada materi, bentuk, penggerak, dan juga tujuan. Tapi masalahnya nggak semua hal itu kan punya tujuan seperti yang dia pikir. Banyak hal di alam bekerja karena hukum alam, bukan karena ada tujuan tertentu. Aristoteles itu percaya kalau semua makhluk hidup itu punya jiwa. Tapi bukan jiwa mistis ya teman-teman, tapi lebih kayak fungsi hidup. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu hidup karena punya jiwa. Tapi menurut si Aristoteles itu, jiwa itu nggak cuma satu macam, tapi ada beberapa level, kayak level game. Teman-teman tahu nggak sih, Aristoteles itu orangnya penasaran banget sama alam. Dia suka ngamatin hewan, tumbuhan, gerak benda, juga musim, dan lain-lain. Tapi dia itu ngamatinnya pakai cara yang sederhana. Contohnya, ngelihat pakai mata, bukan eksperimen kayak ilmuwan modern. Dia itu percaya semua benda terdiri dari 4 unsur. Ada tanah, api, air, dan juga udara. Dan setiap benda punya tujuan alami, kenapa dia bergerak. Contohnya, ada batu jatuh ke bawah itu karena kodratnya itu kembali ke tanah. Dan ada juga contoh yang lain, kayak api naik ke atas itu karena kodratnya mendekati udara. Dan di sini juga dia bilang, kebahagiaan itu hidup yang penuh kebajikan dan aktivitas yang baik. Padahal orang bisa bahagia cuma dari hal-hal kecil, santai, atau hal yang gak ada hubungannya sama kebajikan. Kebahagiaan versi dia itu terasa terlalu formal dan sempit aja gitu. Dia itu mikir masyarakat ideal itu kayak kota kecil yang semua orang saling mengenal. Tapi masalahnya, negara zaman sekarang itu kan besar, kompleks, dan juga penuh keberagaman. Jadi menurut saya, konsep politiknya itu udah gak cocok aja buat kondisi di zaman modern ini. Mulai dari fisika, biologi, psikologi, sampai pandangan tentang alam, banyak banget yang udah kadaluarsa. Emang sih, dia itu berjasa banget, tapi kita nggak bisa dong nerima semuanya mentah-mentah. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman, pembahasan tentang Aristoteles dan beberapa kritikannya versi saya. Intinya, dia memang punya pengaruh yang besar banget buat dunia filsafat. Ada yang masih kepake sampai sekarang, ada juga yang udah nggak relevan. Ya namanya juga pemikiran manusia ya, ada benarnya, ada juga kurangnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.